Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tema bahasan yang berkaitan tentang mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum materi kita mulai, akan kami sampaikan kompetensi inti untuk pembelajaran kali ini. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang terakhir mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.1 mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2.1 menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.1 memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. 4.1 mempraktikkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Perlu kami sampaikan juga kepada para siswa sekalian bahwa dalam pelajaran Al-Quran Hadis ada 4 dimensi yang perlu dicapai oleh siswa-siswi sekalian, di mana 4 dimensi itu mencakup yang pertama dimensi spiritual, kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi pengetahuan, dan yang terakhir dimensi keterampilan. Untuk dimensi pertama yaitu dimensi spiritual, bahwa pelajaran ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah tentang membaca Al-Quran, atau bisa kita sebut dengan aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Jika kita tarik dimensi ini pada dimensi spiritual pada diri kita, maka bisa kita simpulkan bahwa kita merupakan hamba Allah. Maka kita perlu mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana kita mempelajari kaidah ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Demikian pula dalam kehidupan, kita juga harus mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan untuk kehidupan manusia. Selanjutnya dimensi sosial, yang dalam hal ini adalah menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Tentunya
ilmu tajwid, ilmu yang untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ilmu ini menuntut para pembaca Al-Quran untuk mempunyai sikap teliti dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak sebagaimana membaca teks-teks yang lain. Al-Quran yang merupakan kalamullah perlu dibaca dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku dalam membaca Al-Quran. Dimensi ini bisa kita tarik pada dimensi sosial kehidupan kita, yaitu kita perlu mempunyai sikap teliti, hati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Karena jika sikap teliti tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan teledor. Para siswa harus mempunyai sikap teliti. Sebelum berangkat sekolah, pelajaran diteliti dulu agar tidak ada yang ketinggalan. Disitulah dimensi spiritual dan dimensi sosial jika kita tarik dari ilmu tajwid kepada kehidupan nyata. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan, mendeskripsikan cara membaca, menyimpulkan cara membaca, mengidentifikasi hukum bacaan, dan mempraktikkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek maupun dalam Al-Quran secara keseluruhan. Demikianlah kompetensi-kompetensi yang perlu dicapai oleh siswa-siswi sekalian. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita mulai pelajaran Al-Quran hadis kali ini, yaitu dengan tema mat iwat, mat layin, dan mat arid lisuku. Yang pertama yaitu mat iwat. Mat iwat adalah mat berarti panjang, iwat berarti pengganti. Artinya, mat iwat adalah bacaan panjang sebagai pengganti fathatain yang diikuti huruf alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Jadi, mat iwat yaitu hanya terjadi ketika berhenti. Dan cara membacanya dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Sebagaimana contoh yang akan kita pelajari bersama. Sebelum kita membaca contoh-contoh tentang mat iwat, penting untuk kami sampaikan bahwa mat iwat terjadi hanya jika fathatain disertai alif dan ketika waqaf. Hanya ketika waqaf. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka mat iwat tidak terjadi. Sebagaimana contoh surah Al-Adiyah di bawah ini. Yang pertama, wal adiyati dhabha. Kita bisa lihat dalam lingkaran ini, kata dhabhan itu dibaca panjang hanya ketika berhenti. Namun ketika lanjut, bacaan dhabhan tidak terjadi mat iwat. Sebagaimana wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Jika bacaan ini lanjut atau wasol,
maka bacaan mad iwad tidak terjadi. Yang terjadi adalah bacaan ikhfa karena ada tanwin bertemu fa. Itu ya, bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua, fal muriyati qadha. Contoh yang ketiga, fal mughirati subha. Contoh yang keempat, fa'athar nabihi naq'an. Dalam contoh-contoh yang saya sebutkan tadi adalah hukum bacaan mad iwad. Dan bacaan mad iwad tersebut terjadi hanya ketika wakof. Jika tidak wakof, maka tidak akan terjadi mad iwad. Kita lanjutkan untuk pelajaran yang kedua, yaitu mad layin. Apa itu mad layin? Mad berarti panjang, layin berarti lunak. Artinya, mad layin adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Apa itu bacaan panjang yang dibaca lunak? Kita bisa identifikasi dengan syarat-syaratnya, yaitu jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Jadi wakof dan wasol di sini menentukan ada dan tidaknya bacaan mad layin. Bacaan mad layin terjadi karena wakof. Jika tidak wakof, bacaan mad layin tidak akan terjadi. Bisa diingat ya. Saya ulang, syarat mad layin adalah jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, waw, mai gitu ya, dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Gitu ya. Selanjutnya bisa kita lihat contohnya. Cara membacanya, ya, sebelum saya perlihatkan contohnya, cara membaca mad layin yaitu dibaca panjang 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Selanjutnya kita baca contoh bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Nah, bacaan Quraisy di sini ada ya sukun yang sebelumnya berupa harokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Kata Quraisyin itu dibaca panjang Quraisy itu hanya jika wakof. Namun ketika kita baca secara wasol, bacaan mad layin tidak akan terjadi. Mari kita bisa praktekkan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassoyif. Begitu pula bacaan wassoyif. Wassoyif ini terdapat hukum bacaan mad layin hanya jika wakof atau berhenti. Namun jika tidak wakof, wassoyif itu tidak dibaca panjang. Kita lanjut. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Nah, bacaan bait juga sama. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Begitu pula bacaan lafadz khauf. Di sini ada waw sukun, sebelumnya harokat fathah dan sebelumnya huruf hidup,
yang dibaca waqaf. Ya, bisa dipahami ya. Demikianlah bacaan mad lain, di mana jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berubah huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, sebagaimana contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah apabila ada hukum bacaan mad tobi'i. Mad tobi'i itu mad asli, mad yang secara watak memang panjang, ya. Atau hukum bacaan mad lain yang kita bahas sebelumnya tadi, dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti. Lagi-lagi mad ini terjadi karena waqaf, ya. Jika tidak waqaf, tidak terjadi mad arid lis sukun. Bisa kita lihat contohnya. Nah, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, pada lafaz biddin, ya, sebelum terjadi mad arid lis sukun sudah terjadi mad tobi'i atau mad asli. Jadi kata dalam lafaz biddin ini terdapat bacaan mad tobi'i. Namun jika dalam lafaz biddin ini kita berhenti, maka terjadi hukum bacaan mad arid lis sukun. Dan bacaannya lebih panjang daripada mad tobi'i asli. Kita bisa baca aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, boleh seperti itu, dibaca panjang 2 alif. Namun kita apabila kita wasol, ya, tidak waqaf, hanya boleh membaca panjang 1 alif dengan hukum mad tobi'i. Sebagaimana contoh aro'aital ladzi yukadzibu biddini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak boleh dibaca panjang lebih dari 1 alif. Ya. Kemudian ya, bacaan al-yatim juga mad arid lis sukun. Kemudian bacaan al-miskin juga mad arid lis sukun dan sebagainya. Ya. Kemudian semoga ketiga materi tersebut, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun, bisa dipahami oleh siswa-siswi sekalian, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam membaca Al-Quran, yang nantinya kita bisa membaca Al-Quran bukan hanya bisa membaca, tapi juga bisa membaca dengan baik dan benar. Demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk evaluasinya bisa lihat di Google Form, nanti bisa klik linknya langsung, anak-anak langsung diisi. Nanti di situ akan terdapat soal-soal yang berkaitan tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.